Masa sih kita tega Pekalongan itu cuman hanya tinggal cerita, oh jadi kota Pekalongan tuh dulu daratan. Oh kamu orang Pekalongan Utara ya? Kok tahu itu motornya daratan semua gitu. Belum lagi ada sampah, belum lagi ada limbah batik. Waduh, itu di kulit gatel sekali. Emang pertama rasanya emang perih ya. Perih kayak apa ya? Kayak panas gitu. Nah, tapi besoknya langsung sembuh, langsung hilang, nggak ada bekasnya. Selamat datang di UTAS Kemitraan. Pekalongan adalah salah satu dari banyak kota di pantai utara Jawa yang terdampak perubahan iklim. Saat ini saya bersama sosok muda yang inspiratif, multi-talent, dan sangat peduli dengan lingkungannya. Halo Mbak Sekar. Halo Mas Yuda. Halo, iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Yuda. Baik ya. Saat ini Sekar lagi sibuk apa ya? Nah, selain sibuk sekolah, kebetulan Sekar juga ikut kegiatan teater. Ya, dan teater. Iya. Oke, kalau kita berbicara soal Pekalongan, hal apa sih yang paling spesial menurut Sekar? Batik ya? Batik? Iya, batik. Oh, iya. Langsung terlintas Iya, batik Pekalongan, Pekalongan. batik nih gitu. Oke. Batik. Apalagi selain batik? Batik terus megono. Megono. Megono, Iya, iya. iya. Yang itu ya, nasi pakai Iya, nangka pakai itu. nangka, betul. Betul. Selain batik, megono, apalagi ada? Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri, Pekalongan itu terkenal bahwa warganya itu ramah. Terutama buat orang-orang pendatang ya. Jadi kalau ada orang dari luar kota, pasti langsung kayak ditanya gitu, Mas dari mana? Oh, ke Pekalongan mau ngapain? Segala macem gitu. Ini aku denger-denger nih, Sekar nih banyak sekali nih prestasinya nih. MC bisa, moderator bisa, juara pidato juga, ya? Ya, alhamdulillah Mas. Oke, tadi juga berteater ya? Iya. Seninya mantap banget dah. Kalau kita berbicara Pekalongan yang banyak sekali hal spesialnya tadi, ada lagi nggak sih yang menurut Sekar harus kita kembangkan dari kota Pekalongan? Mungkin untuk batiknya ya Mas ya. Untuk batiknya, Sekar berharap sih mungkin untuk limbahnya bisa diolah lebih baik lagi. Gitu sih. Ada hal lain yang harus kita show up soal Pekalongan, keindahannya apa begitu ya? Keindahan alam mungkin seperti hutan mangrove juga ya Mas. Hutan mangrove. Iya. Oke, sip. Kalau kita bicara soal perubahan iklim nih, Pekalongan kan salah satu kota yang sangat terdampak sekali nih. Gimana menurut Sekar kondisi Pekalongan saat ini? Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini memang bisa dikatakan keadaannya cukup parah ya Mas ya. Terlepas dari adanya pengaruh perubahan iklim, Pekalongan itu terdampak penurunan muka tanah yang cukup signifikan, di mana setiap tahunnya itu muka tanah di Pekalongan itu turun sampai 2 sampai 11 cm per tahunnya, Mas. Banyak ya? Iya, cukup banyak, cukup signifikan. Nah, semakin turunnya tanah diperparah juga dengan adanya abrasi dari perubahan iklim tersebut ya. Sehingga terjadi banjirop yang sudah menjadi langganan makanan sehari-hari bagi warga Pekalongan. Hampir setiap hari? Hampir setiap hari, khususnya Pekalongan Utara. Pekalongan Utara ya. Selain rob, banjir, ada dampak lain nggak yang Sekar dan teman-teman muda lihat dan dirasakan oleh masyarakat di Pekalongan? Air bersih ya Mas? Air bersih? Iya, kesulitan air bersih. Kesulitan air bersih Iya, ya? betul. Oh iya. Jadi mungkin karena si rob tadi, Iya, betul. tadi permukaan tanah yang turun tadi juga ya? Iya, karena semakin kita ngebor ya, jadi kan semakin turun tuh. Nah, rob juga. Jadi airnya itu asin, Mas. Asin? Iya, jadi kayak air yang digunakan untuk warga itu sudah asin, benar-benar asin. Untuk mandi, untuk dikonsumsi itu sudah benar-benar asin. Jadi gimana tuh solusinya air yang sudah tidak bisa dipakai itu warga pakai apa? Untuk saat ini masih memakai itu, Mas. Masih pakai itu? Iya, mau tidak mau. Oke. Sumber air bersih? Kalau PDAM, kan sekarang warga dilarang ya untuk ngebor sumur lagi. Nah, mau tidak mau berarti harus beralih ke PDAM. Sedangkan harga PDAM itu bisa dikatakan berbanding cukup jauh. Nah, dari pihak PDAM yang Sekar dengar dari teman Sekar sendiri, dari kelurahannya sudah mengajukan, tapi pihak PDAM belum memberikan diskon.
Pihak PDAM mengatakan akan menyuplai air bersih, tapi belum terrealisasi, Mas. Sampai saat ini masih belum. Iya, Ya? belum. Oke. Air bersih, rob, turunan muka tanah. Iya. Apalagi kalau udah kayak gitu, sampah dan ini gimana, lingkungan gimana? Nah, itu sendiri. Sungai di Kota Pekalongan itu bisa dikatakan unik ya. Karena hampir setiap hari itu warnanya berubah-ubah. Warnanya berubah-ubah? Warnanya berubah-ubah. Itu gimana? Itu mungkin itu ya, karena limbah batik itu, Mas. Limbah batik? Iya, limbah batik. Oh ya, oke. Limbah batik dan diperparah dengan sampah itu sendiri. Jadi kalau banjir tuh, Ya. kan saluran air, saluran sungai terhambat oleh sampah. Nah, jadi air sungainya itu kan ke kampung-kampung warga tuh. Oke. Nah, itu tuh air limbah batik yang bener-bener baunya itu nggak enak dan bikin kulit itu gatal, iritasi, Mas. Jadi akhirnya menimbulkan penyakit Iya, ya? betul banget. Banyak itu yang seperti itu terjadi di Pekalongan? Banyak sekali, Mas. Utara lah yang Iya, ini utara. palingnya, daerah utara ya. Oke. Kalau kita bicara soal dampak, Sekar lihat nggak ada perubahan ekonomi mata pencarian atau semacamnya di Kota Pekalongan sejak ada ini? Ada, Mas, terutama itu ya yang tadi di daerah pesisir ya. Dulunya itu banyak sekali warga yang bermata pencarian sebagai petani. Ada banyak sekali sawah-sawah, Mas, dulunya. Nah, karena adanya abrasi tersebut, aerob sawah-sawah tersebut terkena air asin sehingga tidak bisa ditanami apa-apa lagi. Tidak bisa lagi ditanami karena udah sepanjang tahun ya itu terjadi. Iya, betul sekali. Dan banyak warga masih menganggur. Namun sebagian sudah beralih profesi sebagai itu petani tambak ya. Oh, sekarang beberapa dari mereka beralih ke tambak. Iya, betul. Sukseskah tambak? Sukses meluap. Meluap? Iya, meluap. Meluap. Oh, itu karena itu banjir. rob tadi ya? Iya, jadi Meluap. meluap. Ikannya sudah besar-besar, Heeh. tiba-tiba datang itu gelombang yang cukup tinggi ya. Sudah selesai sudah. Jadi udah capek ngegede ini pas rob datang bubar tuh Bubar. tambaknya. Maka dari itu masyarakat juga sempat bingung ya mungkin ya. Aduh, jadi kita harus gimana lagi nih gitu. Kita udah yang dulunya petani padi udah beralih ke tambak. Nah, sekarang kok tambah rob lagi. Tambaknya Terus, juga nggak iya. efisien ya jadinya ya. Terus kita harus ngapain gitu. Itu sih yang Kalau kita udah berbicara secara umum nih soal Pekalongan, Sekar sebagai anak muda nih, apa aja sih yang Sekar rasakan secara pribadi nih yang berubah dari Kota Pekalongan nih? banyak sekali ya, Mas, terutama dari Yang Sekar rasakan berdampak sekali. iya, dari infrastruktur sendiri ya. Akses-akses jalan. Akses. Ya itu benar-benar sudah sangat parah, Mas. Parah. Karena termakan aerob yang setiap hari itu. Oh, jadi kita nggak bisa akses kemana-mana itu dengan mudah gitu ya? Iya, betul. Oke. Kalau sekolah atau nongkrong Iya. terganggu nggak? Bisa dibilang terganggu, Mas. Waktu kemarin pas banjir besar itu sekitar bulan Juni ya. Itu beberapa sekolah juga libur karena sekolahnya kemasukan aerob saking besarnya. Jadi tidak sekolah? Iya. Diganti di hari lain atau Zoom seperti itu mungkin ya? Iya, online. Beberapa ada yang online, beberapa ada yang tetap berangkat. Ada yang tetap masuk Ada. sekolah walaupun kondisi sekolahnya banjir. Iya, karena sekolah tersebut memang sudah biasa, bisa dibilang ya. Oke. Aktivitas lainnya, olahraga, Iya. keagamaan atau semacam Kalau itu? olahraga sendiri kan biasanya di pinggir pantai itu Ya. seringnya dibuat jogging tuh, Mas, untuk anak-anak muda ya. Ya, oke. Muter gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa, Mas. Udah nggak bisa ya? Iya, karena di pinggir pantai itu sudah air semua isinya. Terus jalannya juga sudah rusak, licin. Jalan itu sudah berlumut, Mas. Oke. Ada hal yang Sekar kangenin nggak dari Kota Pekalongan yang dulu sebelum kena rob lah? Pastinya ada ya, Mas. Dulu itu Pekalongan masih punya pasir lah bibir pantai. Oke. Iya. Sekarang itu bener-bener sudah mepet airnya sama tanggul. Tanggul ya? Iya.
Udah nggak bisa main pasir pantai lagi. Udah nggak bisa. Kehilangan masa kecil nih ya. Iya, betul. Begitu. Nah, kalau setelah melihat hal ini, dampak ini, Sekar sebagai anak muda dan teman-teman lainnya kira-kira punya solusi atau sesuatu yang ingin dilakukan nggak? Banyak, Mas. Ya. Sekar pengen anak-anak muda di Kota Pekalongan ya, generasi milenial khususnya, bisa bergerak bersama-sama, punya kesadaran, bukan hanya sekedar kayak ngomong mengeluh. Aduh, kesana kesini susah nih, banjir segala macam. Tapi mereka juga nggak mau berbuat, atau ih banjir ya banyak sampah, tapi mereka juga sering buang sampah ke sungai. Nah, Sekar pengen mereka punya kesadaran bahwa membersihkan sungai, membuang sampah, membersihkan sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga Kota Pekalongan untuk turut menjaga Kota Pekalongan tersebut. Oke. Kalau hal yang sudah teman-teman lakukan untuk merubah itu, ada nggak? Ada Mas beberapa ya. Seperti teman Sekar, beliau sudah menanami mangrove Ya. di Kelurahan Degayu. Ya. Lalu ada juga yang di daerah Batang ya, dia merelakan lahannya, sukarela untuk ditanami mangrove. Oh gitu. Iya. Supaya nggak abrasi tadi. Benar, ya? benar banget. Oke. Selain itu, kalau tadi kan ada banyak tuh dampaknya. Kalau kayak sampah atau kebersihan lingkungan lainnya, ada nggak yang sudah teman-teman lakukan? Sudah banyak sekali Mas, anak-anak muda sekarang sudah mulai care ya terhadap lingkungan, sudah mulai banyak, tidak seperti dulu. Sering juga diadakan kongres-kongres sampah, rutinitas pembersihan sampah dari komunitas gitu, pembersihan sungai. Ada nggak yang menemukan peluang ekonomi baru nih dari keadaan ini? Banyak sih Mas. Banyak ya? Iya banyak. Oke. Jadi seperti contohnya sama plastik ya, Ya. dibikin kerajinan tas gitu. Ternyata ada yang memanfaatkan Iya. juga ya. Oh, berarti bisa loh sebenarnya Bisa. diolah sampah-sampah Bisa. itu tanpa harus membuang gitu ya. Betul sekali. Oke. Kalau harapan Sekar untuk teman-teman muda yang masih belum mau bergerak, masih bukan urusan gua, gitu. Gimana? Harapannya, ayolah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau masa sih kita tega gitu, nanti anak-anak cucu kita nggak nikmatin Kota Pekalongan, gimana indahnya Kota Pekalongan. Masa sih kita tega Pekalongan itu cuman hanya tinggal cerita, oh jadi Kota Pekalongan tuh dulu daratan, yang sekarang tuh udah tenggelam. Oke. Harapan lain selain anak muda ada nggak? Ke siapa gitu? Dari pemerintah mungkin ya Mas ya, Pemerintah boleh. terutama dari mungkin PDAM, mungkin bisa sesegera mungkin untuk merealisasikan solusi untuk itu air bersih tadi ya. Jadi semakin lama kita menggunakan pompa air kan itu akan semakin turun. Nah, Sekar harap solusinya lekas ditemukan agar penurunan tanah itu tidak semakin parah ke depannya. Mungkin dari Bapak Wali Kota atau pemerintah kota bisa membuat pipanisasi ya. Oke. Untuk kebutuhan air bersih warga. Betul. Tadi ya. Karena kalau airnya nggak bersih, banyak hal nih bisa berdampak ya. Kemarin nih, Sekar kan pernah ikut lomba nih ya, yang bertemakan perubahan iklim lah gitu kan ya. Iya. Boleh nggak cerita sedikit bagaimana awalnya Sekar ikut, bagaimana prosesnya, dan gimana akhirnya? Nah, itu sendiri bisa dibilang sangat dadakan ya Mas. Oke. Sebenarnya kan itu lomba sudah diadakan sejak bulan Mei ya kalau tidak salah ya. Tapi Sekar baru dapat kabar itu sekitar bulan Juni. Juni, sudah 1 bulan. Iya. No, akhir Mei. Akhir Mei. Kan waktu itu lomba itu tanggal 5 ya deadline. Ya. Sekar itu dikasih kabar tanggal 29 Mei. Ya mepet banget. Nah, tapi Sebenarnya tetap pengen ikut nih. nah itu ada, aduh ragu-ragu ikut nggak ya itu, karena kan sempat juga tabrakan sama penilaian akhir tahun kan waktu itu Sekar juga lagi ulangan, tapi guru Sekar nawarin gimana Sekar ikut nggak?
ini sayang loh kalau nggak ikut nih peluang. Sekar juga mikir, ya juga ya peluang ya, kapan lagi bisa ikut kayak gini. Juga Sekar juga, oh ini nih jalan Sekar buat kampanyein ke teman-teman. Nah kalau kita tuh pemuda tuh bisa ambil langkah, nggak cuma diem-diem pasrah, ya udahlah kan udah urusan pemerintah gitu. Nah Sekar tuh pengen banget tuh nunjukin kalau ini tuh bukan hanya pemerintah yang harus bergerak, tapi pemuda. Nah jadi akhirnya ya udah Sekar ikut. Lalu Sekar audisi isu, iya, memilih isu mengenai mangrove. isunya mangrove. Iya. Oke, Karena gimana tuh? kebetulan Sekar punya warung di depan PIM Pekalongan, Pusat Informasi Mangrove Pekalongan. Nah, kebetulan banget nih, wah mangrove ada nih. Jadi selama ini keresahan Sekar, akhirnya oh ini nih sekarang nih Sekar sampaikan. Begitu, akhirnya audisi segala macam, sampai dikabari bahwa masuk 25 besar. Hah? Masuk 25 besar nih. Sempet gak percaya karena itu kan usianya 16 sampai 25 tahun ya. Dan Sekar lihat itu pesertanya kebanyakan mahasiswa-mahasiswi. Iya, betul. Wah, aduh saingannya berat nih. Nggak mau berharap lebih gitu. Dan ternyata masuk final. Terus ya udah yang penting maju aja gitu. Yang penting tersampaikan ya. Yang penting tersampaikan. Sudah final. Kemudian malam awarding datang. Dan diumumkan, wah nggak nyangka banget ternyata dapat juara 1. Oh jadi baru tahu juara 1-nya itu pas malam itu ya? Iya pas malam boarding gitu. Oke. Nah, selain ikut lomba yang tadi, Mas ada lagi nggak? Nah ada tuh Mas. Jadi setelah Sekar ikut lomba pidato nih, selang 1 hari Sekar tag video karena itu online kan audisinya. Sekar ditawarin sama teman Sekar, ayo Sekar, ayo kita ikut, ada nih lomba vlog tentang Hari Lingkungan Hidup. Ya udah, ayo gasin aja, coba gitu, siapa tahu hoki gitu kan. Ya udah, ayo. Akhirnya Sekar dan teman-teman ambil tema sampah. Sampah. Iya. Kenapa sampah? Karena itu bener-bener keresahan Sekar juga selama ini selain dari penurunan tanah, abrasi mangrove tadi. Karena banyak banget masyarakat Kota Pekalongan ya, yang mohon maaf nih Mas, bisa dikatakan bodoh amat sekali dengan sampah. Iya. Gitu. Kayak gimana tuh bodoh amat? Contohnya gimana nih? Masih dengan tidak berdosanya membuang sampah di sungai. Oke. Gitu. Padahal tapi ada tempat sampah sediain udah. Iya ada. Untuk sekedar membuang sampah ke tempatnya itu berat sekali gitu. Ada di sekitar lingkungan sekarang seperti itu? Oh banyak Mas. Mereka bilangnya kenapa? Nggak bilang apa-apa. Udah. Iya dengan tidak berdosa. Dan Sekar sempat menemui sendiri tuh nggak sengaja lewat pas waktu pagi-pagi. Ada salah satu warga kan dengan santainya, dengan tidak berdosanya cucuk ke sungai. Iya ke sungai. Terus apa ya, plastik besar. Terus langsung tuh di sungai. Isinya sampah. Sampah semua. Iya. Wah. Langsung nyesek ya dalam hati. Aduh. Mau jadi apa Pekalongan itu? Nah makanya itu Sekar ambil sampah, vlog, iseng-iseng. Nah pas waktu tanggal pengumuman tuh dari pagi nggak ada informasi apapun Mas. Iya. Nah jadi Sekar sama teman-teman sudah, udahlah fix nih ini nggak bakalan menang, nggak bakalan masuk gitu. Terus pas pulang dari sekolah tiba-tiba jam 2 langsung ditelepon, guys kita menang juara 1, besok ke itu ya ke kantor ke DLH. Iya. Oke. Gak nyangka juga. Tadi kan Sekar cerita kalau warung Sekar itu depan PIM ya? Iya. Yang ngelola siapa? Ibu atau ayah? Keluarga Mas. Keluarga ya? Iya. Pernah ada cerita nggak kerugian yang keluarga alami kalau ropnya lagi naik gitu? Nah, kalau itu secara nggak langsung ya Mas. Jadi kan warung itu kan dari kayu ya? Iya. Nah, kayu sendiri kalau kena air kan lama-lama keropos tuh. Ya, oke. Nah itu akhirnya kena harap akhirnya ganti kayu lagi, rusak lagi, dan nggak ada setahun ya, nggak ada kurun setahun udah rusak lagi. Terus terutama itu sih Mas kendaraan juga tuh yang paling kerasa banget, sampai kalau kita ya warga Pekalongan tuh karatan ya. Motornya karatan tuh. Karena air laut tadi. Karena rob tadi. Pasti kalau
Oh, kamu orang Pekalongan Utara ya? Kok tahu itu motornya Karatan semua gitu? Identiknya seperti itu. Oke. Kalau barang jualan? Kalau barang jualan sih mungkin masih aman ya, karena bisa diselamatkan di atas. Taruh di atas, diselamatkan. Pelanggan? Nah, pelanggan itu sendiri Mas yang susah. Itu. Berkurang? Ya, berkurang sih. Iya, terutama kan pelanggan kita kan adalah pemancing-pemancing ya Mas, karena PIM itu sendiri selain digunakan untuk wisata, untuk pusat mangrove, digunakan juga untuk tempat wisata mancing. Nah, kalau Rob sendiri, pemancing-pemancing itu males untuk datang ke mangrove. Tadi kan kalau kita bicara soal air bersih yang mulai langka, mulai susah di kota Pekalongan, Sekar sebagai seorang perempuan, itu merasakannya gimana tuh? Nah, untuk itu sendiri ada dari dampak mungkin. Kalau untuk kesehatan ya Mas, bagi perempuan nih khususnya ya, yang kulitnya sensitif itu biasanya sering banget kena gatel-gatel Mas itu. Nah, itu susah banget, mungkin sembuhnya lama ya. Iya. Nah, terus untuk yang kedua mungkin kayak untuk sekedar nyuci, masak, segala macam itu benar-benar susah banget Mas, karena otomatis kan air sudah asin tuh. Nah, kita mau masak gimana lagi? Airnya asin, masa kita mau masak asin gitu. Gitu Mas. Untuk dikonsumsi sendiri ya berarti lebih susah. Kalau selain perempuan nih, di sekitar Sekar ada nggak orang-orang dengan kebutuhan khusus, disabilitas atau orang tua yang menurut Sekar dampaknya banget nih buat mereka? Nah, untuk kalau disabilitas sendiri Sekar kurang mengerti ya kalau di lingkungan Sekar, tapi kalau orang tua banyak yang sudah sepuh-sepuh sekali Mas. Nah, Sekar itu prihatin kalau semisal Rob datang tuh. Nah, kalau Rob itu kan tiba-tiba tuh Mas, kita nggak tahu kan. Kadang bisa mungkin pagi-pagi jam 3 gitu kan datang tiba-tiba gede tuh lagi pada tidur. Nah, untuk mengevakuasinya itu sendiri susah Mas, kasihan sekali. Apalagi beliau sudah sepuh-sepuh ya. Nah, begitu Mas. Nah, biasanya itu gimana memperlakukan mereka saat Rob itu dibawa ke mana atau ditaruh di mana dulu? Biasanya kamarnya? Itu diungsikan ya Mas ke kelurahan, ke seringnya itu ke stadion. Stadion. Jadi dijemput pakai karet, perahu karet, terus nanti di jalan mana dijemput pakai mobil, diantarkan ke stadion, ke musola gitu. Nanti di sana dibuatkan dapur umum segala macam. Pengalaman yang paling tidak terlupakan bagi Sekar saat terjadi bencana banjirop? Bencana banjirop. Kan warung Sekar itu di depan PIM, sedangkan rumah Sekar itu di Selamaran. Kalau naik motor itu kurang lebih sekitar 10 menit lah. Nah, karena banjirop, otomatis motor itu nggak bisa digunain Mas, karena banjir itu gede banget waktu itu di atas lutut ya. Akhirnya mau nggak mau Sekar terpaksa jalan dari PIM sampai ke rumah Selamaran bareng ibu. Itu kalau nggak salah 3 jam. 3 jam? Iya. Dari jam 6 sore sampai rumah jam 9 malam. 9 malam? Iya. Oke. Sendal masih cukup pas sampai rumah? Aman Mas, tapi kaki udah mulai aduh letoy ini. Gatal gak? Iya, gatal banget Mas, jujur. Iya. Gatal banget, dan airnya itu campur solar gitu Mas. Solar gitu. Kan deket juga tuh sama pembuatan kapal ya. Nah, jadi kayak solar-solar dari kapal itu ikut hanyut ke sungai. Jadi meluap pas Rob. Belum lagi ada sampah, belum lagi ada limbah batik. Waduh, itu di kulit gatal sekali. Obat gatalnya apa? Nah, obat gatal itu biasanya salep atau ada tanaman di sekitar kita? Lebih ke salep sih Mas. Salep ya? Iya, lebih ke salep. Oke. Gimana tuh hubungannya gatal sama autan? Nah, gini Mas. Jadi warga sekitar tuh percaya kalau kena kutu air ya, seringnya kan pasti kalau Rob kena kutu air itu percaya nggak percaya kayak lotion nyamuk itu ternyata ampuh Mas. Lotion nyamuk. Iya, ternyata ampuh buat ngobatin kutu air tadi. Sekar juga pernah coba? Iya, pernah coba, dan itu beneran besoknya langsung sembuh ternyata. Emang pertama rasanya emang perih ya, perih kayak kayak panas gitu. Nah, tapi besoknya langsung sembuh, langsung hilang, nggak ada bekasnya. Oke.
Nikahin anak gimana caranya kalau Rob ya? Tapi banyak loh mas. Kan kemarin tuh kan temen Sekar, kan singer kan. Iya. Jadi dia itu nyanyi di hajatan. Hmm. Panggung tuh. Iya. Nah, di bawahnya tuh air mas, banjir selutut. Nah, yang nonton di mana? Ya, nonton di mana ya waktu itu ya? Dia nyanyi sendiri, yang nonton bubar gitu kan? Enggak di pinggir-pinggir gitu. Jadi kayak emang dikasih panggung gitu loh mas. Iya, Dikasih oke. panggung gitu. Sampai dari akses jalan ke rumah si yang punya hajat itu, si singernya dan pemain musiknya itu pakai perahu karet, ditarik sama warga sekitarnya. Sawerannya ditarik pakai perahu karet gitu ya? Enggak, kalau yang nyanyi sendiri itu sih warganya emang turun banjir-banjiran sampingnya. Banjir-banjiran. Iya. Ya. Yang penting bawa lotion nyamuk lah ya. Iya betul. Oke. Ini dengan semua pengalaman Sekar terkait banjir, terkait Rob di Pekalongan, ada keinginan untuk pindah nggak dari kota Pekalongan? Kalau untuk pindah, Sekar nggak ada ya mas, karena emang Sekar sudah mungkin terlalu cinta ya bahasanya dengan daerah Sekar. Terlalu nyaman ya? Iya sudah terlalu nyaman, jadi Sekar lebih berharap untuk penanganannya mas, jadi bisa mungkin diperbaiki daripada kita harus pindah ke daerah lain, tapi daerah situ nggak diperbaiki dan akhirnya tenggelam, jadi mendingan diperbaiki dulu. Oke teman-teman, kita sudah dengar pengalaman Sekar, bagaimana Pekalongan saat ini, mulai dari pakai lotionnya untuk obat kutu air, nyanyi di kondangan dengan perahu karetnya, tapi Sekar tetap tidak ingin pindah dari kota Pekalongan. Begitu juga ratusan ribu orang lainnya yang hidup di Pekalongan. Harapannya, anak muda, pemerintah, semua lapisan masyarakat dapat berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di Pekalongan. Terima kasih. Sekian dulu Tas Kemitraan kali ini. Sampai jumpa dan kita akan bertemu dengan narasumber hebat lainnya. Wassalam.